Salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman Allah. Tema kita hari ini adalah rahasia keberhasilan di dalam kekristenan. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai keberhasilan atau kesuksesan sebagai orang Kristen, tentu kita harus melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Jadi jangan kita melakukan segala sesuatunya untuk manusia, karena kalau kita memandang manusia, kita mengandalkan manusia, segala sesuatunya akan membuat kita kecewa. Kalau 1 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Nah, jadi kalau saudara, siapapun, mau itu pekerja, pengusaha, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, kemudian ibu rumah tangga, kemudian anak, siapapun itu statusnya kita, ketika melakukan segala sesuatu yang seperti untuk Tuhan, maka kita akan memberikan segala sesuatu potensi yang ada di dalam kita dengan maksimal. Ya, jadi juga ketika ketika kita sebagai pekerja, ada majikan kita, tuan kita di dunia ini menegur kita, kita akan menerimanya itu sebagai suatu teguran, sebagai suatu kritikan, supaya kita untuk memperbaiki kinerja kita. Nah, kalau berbeda halnya kalau kita memandang atau melihat secara manusia, kita melakukannya untuk manusia, pasti kita semua akan kecewa, kita semua akan tidak terima, sakit hati yang akhirnya membuat kita jadi berhenti bekerja. Nah, ini akhirnya mengalami kegagalan. Inilah yang seringkali ketika manusia-manusia yang ditegur, dikritik, diomel, dimarahi, karena kita melakukannya untuk manusia, maka kita akan kecewa. Tetapi berbeda kalau kita pekerja-pekerja atau siapapun kita yang melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, kita akan terus fokus akan rencana Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik karena kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ya, di Matius 7 ayat 12, apapun yang apapun yang kamu inginkan yang orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah juga demikian. Jadi kalau saudara ingin dihargai, saudara hargai orang lain. Begitu juga kalau kita tidak mau dirugikan, saudara jangan rugikan orang lain. Kalau kita mau mendapatkan suatu perhatian atau suatu promosi, maka kita juga harus memberikan yang terbaik. Jadi berpikir dari dua sisi, ya. Nah, makanya segala sesuatu yang ada di firman, kalau saudara-saudara dan saya melakukannya, niscaya apapun itu yang menjadi harapan, yang menjadi keinginan, kita akan memperoleh keberhasilan. Nah, juga 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi apakah itu berguna atau bermanfaat? Nah, segala sesuatu itu berguna, segala sesuatu itu diperbolehkan, benar, tapi apakah segala sesuatunya itu membangun, ya kan? Nah, jadi dua hal ini. Jadi kita renungkan dalam pekerjaan, dalam ibu rumah tangga, suami, istri, apapun itu, pikirkan segala sesuatunya itu berguna dan membangun atau tidak, ya. Jadi dasar semua itu, dasar kita untuk melakukan sesuatu untuk kita memperoleh keberhasilan dan kesuksesan itu adalah firman Allah, bukan yang lain. Tetapi kalau kita mau berhasil sukses dalam aspek kehidupan kita, mau kita pelajar, mau kita ibu rumah tangga, ya, ketika melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka engkau tidak akan kecewa. Kalau istri-istri memandang suami, ketika suami mengecewakan saudara-saudara sekalian, saudara tidak akan mau melakukannya, saudara akan kecewa dan setengah hati melakukannya. Tetapi kalau saudara-saudara sekalian melakukannya untuk Tuhan, pasti saudara ingat, oh iya, karena Tuhan yang sudah menebus kita, maka kita harus memberikan hidup kita. Mau suami kita itu galak, mau suami kita keras, mau suami kita arogan, tapi aku melakukannya untuk Tuhan. Nah, itu begitu juga suami-suami, kalau istrinya cerewet, bawel, tetapi suami-suami melakukannya semuanya untuk Tuhan, kita tidak pandang perlakuan istri kita, karena kita melakukannya untuk Tuhan yang telah menebus kita dari dosa. Nah, itu. Jadi demikian saudara-saudara sekalian. Jadi ketiga hal itu tadi, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kedua, apapun yang saudara ingin orang lain lakukan kepada saudara, lakukanlah juga demikian. Kemudian yang ketiga, apakah segala sesuatunya itu berguna? Apakah segala sesuatunya itu membangun? Nah, jadi lakukan itu semua sebagaimana yang ada di dalam Alkitab.
Nah, maka apa yang menjadi harapan kita, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam usaha, di dalam pelajaran, di dalam hubungan rumah tangga. Nah, itu semua karena saudara dan saya merespon firman Allah dengan benar. Demikian renungan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.